Oke, nama saya Faisal Mubarok. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu The Political Environment. Oke. Aktivitas pemasaran global terjadi di dalam lingkungan politik lembaga pemerintah, partai politik, dan organisasi yang melaluinya masyarakat dan penguasa suatu negara menjalankan aktivitasnya. Setiap bangsa juga memiliki budaya politik yang mencerminkan pentingnya pemerintah dan sistem hukum dan membedakan konteks di mana individu dan perusahaan memahami hak mereka hubungannya dengan sistem politik. Oke. Selanjutnya, nation states and sovereignty. Kedaulatan dapat didefinisikan sebagai otoritas politik tertinggi dan independen. Satu abad yang lalu, Amerika Serikat Ketua Mahkamah Agung Melville Fuller mengatakan, setiap negara berdaulat wajib menghormati kemerdekaan setiap negara berdaulat lainnya, dan pengadilan di satu negara tidak akan ikut campur penghakiman atas tindakan pemerintah negara lain yang dilakukan dalam wilayahnya. Tindakan pemerintah yang diambil atas nama kedaulatan terjadi dalam konteks dua hal penting kriteria. Yang pertama, tahap pembangunan suatu negara dan sistem politik dan ekonomi yang ada di negara tersebut. Perekonomian masing-masing negara dapat diklasifikasikan menjadi negara industri baru, atau negara berkembang. Banyak pemerintah di negara-negara berkembang melakukan latihan mengendalikan pembangunan ekonomi negara mereka dengan mengesahkan undang-undang dan peraturan proteksionis. Tujuan utama mereka adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi dengan melindungi negara-negara berkembang atau strategis industri di negara asal. Namun, para pemimpin pemerintah juga dapat terlibat dalam kronisme dan menyediakan bantuan untuk anggota keluarga atau teman baik. Sebaliknya, ketika banyak negara mencapai tahap perkembangan ekonomi yang maju, pemerintah mereka menyatakan bahwa setidaknya secara teori, praktik, atau kebijakan apapun yang membatasi perdagangan bebas adalah ilegal. Selanjutnya, political risk. Risiko politik adalah kemungkinan terjadinya perubahan lingkungan politik atau pemerintah suatu negara, kebijakan yang akan berdampak buruk terhadap kemampuan perusahaan untuk beroperasi secara efektif dan menguntungkan. Risiko politik dapat menghalangi perusahaan untuk berinvestasi di luar negeri. Dengan kata lain, ketika levelnya tinggi, ketika ketidakpastian menjadi ciri lingkungan politik suatu negara, negara tersebut mungkin akan mengalami kesulitan menarik investasi asing. Selanjutnya ada taxes. Pemerintah mengendalikan pendapat pajak untuk mendanai layanan sosial, untuk mendukung kekuatan militer, dan untuk menutupi pengeluaran lainnya. Sayangnya, kebijakan perpajakan pemerintah atas penjualan barang dan jasa seringkali memotivasi perusahaan dan individu untuk mendapatkan keuntungan dengan tidak membayar pajak. Contohnya, di Tiongkok, bea masuk telah turun sejak negara tersebut bergabung dengan WTO. Meski begitu, banyak barangnya masih dikenakan bea masuk 2 digit ditambah pajak pertambahan nilai PPN sebesar 17%. Akibatnya, minyak, rokok, film, fotografi, komputer pribadi, dan produk lainnya dalam jumlah yang signifikan diseludupkan ke Tiongkok. Beragam aktivitas geografis perusahaan global juga memerlukan perhatian khusus diberikan kepada undang-undang perpajakan. Masalah ini sangat akut, khususnya di sektor teknologi. Banyak perusahaan melakukan upaya untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka dengan menggeser lokasi di mana mereka menyatakan pendapatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk pembahasan selanjutnya itu adalah seizure of asset. Itu
Ancaman utama yang dapat dilakukan pemerintah terhadap sebuah perusahaan adalah menyita aset-asetnya. Pengambilan alih mengacu pada tindakan pemerintah untuk mengambil alih perusahaan atau investor asing. Kompensasi biasanya diberikan meskipun seringkali tidak dengan cara yang cepat, efektif, dan memadai. Sebenarnya diatur dalam standar internasional jika tidak ada kompensasi yang diberikan, tindakan tersebut disebut sebagai penyitaan. Hukum internasional itu ditafsirkan sebagai melarang tindakan apapun oleh pemerintah untuk mengambil properti asing tanpa kompensasi. Nasionalis umumnya lebih luas cakupannya daripada ekspropriasi. Nasionalis terjadi ketika pemerintah mengambil alih kendali atas sebagian atau seluruh perusahaan dalam suatu industri tertentu. Hukum internasional itu mengakui nasionalis sebagai pelaksanaan kekuasaan pemerintah yang sah selama tindakan tersebut memenuhi tujuan publik dan disertai dengan pembayaran yang memadai atau yaitu pembayaran yang mencerminkan nilai pasar yang wajar dari properti. Selanjutnya adalah international law atau hukum internasional. Hukum internasional itu dapat didefinisikan sebagai aturan dan prinsip pada anggap mengikat negara-negara bangsa. Hukum internasional berkaitan dengan properti, perdagangan, imigrasi, dan bidang-bidang lain yang secara tradisional berada di bawah yurisdiksi masing-masing negara. Hukum internasional hanya berlaku sejauh negara-negara bersedia untuk mengasumsikan semua hak dan kewajiban di bidang-bidang ini. Hukum nasional masih memiliki fungsi untuk menegakkan ketertiban meskipun dalam arti yang lebih luas daripada hukum yang menangani masalah yang timbul dari perang. Selanjutnya adalah common law versus civil law atau hukum umum versus hukum perdata. Negara hukum sipil adalah negara yang sistem hukumnya itu mencerminkan konsep dan prinsip struktural kekaisaran Romawi pada abad ke-6. Sistem hukum common law didasarkan pada konsep preseden yang kadang-kadang disebut stare decisis. Preseden adalah gagasan bahwa keputusan pengadilan di masa lalu tentang masalah tertentu mengikat modern ketika masalah yang sama disajikan kemudian. Deskripsi ini agak samar karena lebih mudah untuk mengamati pelaksanaan presiden daripada mendefinisikannya. Namun demikian, presiden dan stare decisis itu merupakan prinsip-prinsip dasar dalam pengambilan keputusan di negara-negara common law. Selanjutnya adalah Islamic law atau hukum Islam. Ah, Sistem hukum itu baik di negara Timur Tengah dihentikan dengan hukum Islam yang diasosiasikan dengan satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Dalam hukum Islam, syariat adalah kode komprehensif yang mengatur perilaku muslim di semua bidang kehidupan termasuk bisnis. Kode itu berasal dari dua sumber. Pertama itu adalah Al-Quran, kitab suci yang ditulis dalam bahasa Arab yang merupakan catatan wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Yang sumber kedua adalah hadis yang didasarkan kepada kehidupan perkataan dan praktik Nabi Muhammad. Selanjutnya itu uh, sidestepping legal problem, im- important business issue, atau menghindari masalah hukum, masalah-masalah bisnis yang penting. Jelaslah bahwa lingkungan hukum global sangat dinamis dan kompleks, sehingga langkah yang terbaik adalah dapat diambil adalah dengan mendapatkan bantuan hukum ahli. Namun demikian, pemasar harus cerdik dan proaktif, dapat melakukan banyak hal untuk mencegah timbulnya konflik sejak awal, terutama yang berkaitan dengan isu-isu seperti pendirian, yurisdiksi, paten dan merek dagang, anti monopoli, perizinan dan rahasia dagang, penyuapan serta periklanan dan alat promosi lainnya. Satu adalah jurisdiction atau yuridiksi. Yuridiksi itu berkaitan dengan permasalahan global sejauh menyangkut kewenangan pengadilan untuk memutuskan jenis-jenis masalah tertentu yang timbul di luar batasan suatu negara atau untuk menjalankan kekuasaan atas individu atau entitas dari berbagai negara. Karena perusahaan asing yang bekerja di Amerika Serikat harus memahami bahwa pengadilan AS itu memiliki yurisdiksi sejauh perusahaan tersebut dapat diberikan menjalankan bisnis di negara bagian tempat pengadilan berada. Pengadilan dapat memeriksa apakah perusahaan asing tersebut memiliki kantor, menjalankan bisnis, memiliki rekening bank atau properti lain, atau memiliki agen atau karyawan lain di negara bagian yang bersangkutan. Salah satu sengketa yang terkait perdagangan di yurisdiksi itu memainkan peran penting adalah antara Volkswagen AG melawan General Motor. Setelah Volkswagen memperkerjakan kepala pembelian GM di seluruh dunia, Jose Ignacio Lopez de Arriortua pada tahun 92
mantan atasannya menuduh telah membawa rahasia dagang ke perusahaan barunya. Volkswagen itu menerima yurisdiksi pengadilan AS dalam sengketa ini, meskipun pengacara perusahaan meminta agar pengadilan distrik AS mengalihkan kasus ini ke Jerman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada intellectual property, patent, trademark, and copyright atau kekayaan intelektual, paten, merek dagang, dan hak cipta. Paten adalah dokumen hukum formal yang memberikan hak eksklusif kepada penemu untuk membuat, menggunakan, dan menjual suatu penemuan untuk jangka waktu tertentu. Merek dagang adalah didefinisikan sebagai tanda, moto, perangkat, atau lambang pembeda yang ditempelkan oleh produsen pada produk atau kemasan tertentu untuk membedakannya dari barang yang diproduksi oleh produsen lain. Dan hak cipta menempatkan kepemilikan atas karya kreatif yang ditulis, direkam, ditampilkan, atau difilmkan. Pelanggaran kekayaan intelektual dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Pemalsuan contohnya. Pemalsuan adalah penyalinan dan produksi suatu barang tanpa izin, sebuah palsu asosiatif, atau imitasi menggunakan nama produk yang sedikit berbeda dari merek terkenal, namun cukup mirip sehingga konsumen akan salah mengira nama tersebut sebagai produk asli. Jenis pemalsuan lainnya adalah pembajakan, publikasi atau reproduksi karya berhak cipta yang tidak sah. Pemalsuan dan pembajakan sangat penting dalam industri seperti film, rekaman musik, perangkat lunak komputer, dan penerbitan buku teks. Perusahaan-perusahaan di industri ini menghasilkan produk yang dapat dengan mudah diduplikasi dan distribusikan secara massal. Selanjutnya ada antitrust atau anti-monopoli. Undang-undang monopoli di Amerika Serikat dan negara-negara lain dirancang untuk memerangi praktik bisnis yang membatasi dan mendorong persaingan. Badan-badan seperti Komisi Perdagangan Federal AS, Komisi Perdagangan Adil Jepang, dan Komisi Eropa menegakkan undang-undang anti-monopoli. Beberapa pakar hukum berpendapat bahwa tekanan persaingan global telah mengakibatkan meningkatnya kejadian penetapan harga dan kolusi antar perusahaan. Undang-undang anti-monopoli di Amerika Serikat merupakan warisan dari era penghancuran kepercayaan pada abad ke-19 dan dimaksudkan untuk mempertahankan persaingan bebas dengan membatasi konsentrasi kekuatan ekonomi. Undang-undang Sherman tahun 1890 melarang praktik bisnis tertentu yang bersifat membatasi, termasuk menetapkan harga, membatasi produksi, mengalokasikan pasar, dan terlibat dalam skema lain yang dirancang untuk membatasi atau menghindari persaingan. Selanjutnya, licensing and trade secret, perizinan dan rahasia dagang. Perizinan adalah perjanjian kontrak di mana pemberi lisensi mengizinkan penerima lisensi untuk menggunakan paten, merek dagang, rahasia dagang, teknologi, atau aset tidak berwujud lainnya. Dengan imbalan pembayaran royalti atau bentuk kompensasi lainnya. Pertimbangan penting dalam pemberian lisensi mencakup aset apa saja yang dapat ditawarkan perusahaan untuk mendapatkan lisensi, bagaimana menentukan harga aset tersebut, dan apakah hanya memberikan hak untuk membuat produk atau hak untuk menggunakan dan juga menjual produk tersebut. Hak juga mensublisensikan adalah isu penting lainnya, seperti halnya perjanjian distribusi. Keputusan juga harus dibuat mengenai peraturan eksklusif atau non-eksklusif dan luas wilayah penerima lisensi. Selanjutnya, apa yang terjadi jika penerima lisensi mengetahui rahasia dagang pemberi lisensi? Bertukar rahasia adalah informasi atau pengetahuan rahasia yang mempunyai nilai komersial dan tidak berada dalam domain publik
dan telah diambil langkah-langkah untuk merahasiakannya. Rahasia dagang dapat mencakup proses produksi, formula, desain, dan daftar pelanggan. Untuk mencegah pengungkapan pemberian izin rahasia dagang yang tidak dipatenkan, harus dikaitkan dengan kontrak kerahasiaan dengan setiap karyawan yang memiliki akses terhadap informasi yang dilindungi. Di Amerika Serikat, rahasia dagang dilindungi oleh undang-undang negara bagian dan bukan undang-undang negara federal. Sebagian besar negara bagian telah mengadopsi Uniform Trade Secret Act atau UTSA. Selanjutnya ada suap dan korupsi, masalah hukum dan etika. Penyuapan adalah praktik bisnis korup yang menuntut atau menawarkan semacam pertimbangan, biasanya dalam bentuk pembayaran tunai saat menegosiasikan kesepakatan bisnis. Meskipun sebagian besar negara mempunyai undang-undang anti korupsi yang melarang penyuapan, penegakan hukum seringkali lemah. Dan kita bisa lihat di sini CPI itu adalah indeks persepsi korupsi pada tahun 2016. Peringkat 1 ditempati oleh negara Denmark dengan skor CPI yaitu 90, dan skor yang paling rendah ada di negara Somalia dengan skor CPI 10. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan 5.4, yaitu konflik relation, dispute settlement, dan litigation. Yaitu tingkat kerja sama atau kesejahteraan hukum di UE bersifat unik dan sebagai besar dari keberadaan kode hukum sebagai ikatan bersama. Organisasi-organisasi regional lain kurang mencapai kemajuan dalam hal harmonisasi akibat pendekatan masing-masing negara terhadap revolusi konflik berbeda-beda. Amerika Serikat memiliki lebih banyak pengacara dibandingkan negara lain manapun di dunia, bisa dibilang merupakan negara yang paling banyak menuntut hukum di dunia. Selanjutnya ada alternative to litigation for dispute settlement. Itu pemerintah Kuba tiba-tiba membatalkan kontrak dengan Endesa sebagai perusahaan utilitas Spanyol daripada mencari restitusi di pengadilan Kuba. Endesa mengajukan permohonan ke pengadilan arbitration internasional di Paris meminta ganti rugi sebesar 12 juta US dollar. Tindakan Endesa menggambarkan bagaimana metode penyelesaian sengketa alternatif memungkinkan para pihak menyelesaikan sengketa komersial internasional tanpa menggunakan sistem pengadilan. Selanjutnya itu ada 5.5 the regulatory environment, yaitu lingkungan peraturan pemasaran global terdiri dari berbagai lembaga pemerintahan dari non-pemerintah yang menegakkan hukum atau menetapkan pedoman dalam menjalankan bisnis. Badan-badan pengaturan ini menangani berbagai masalah pemasaran termasuk pengendalian harga, penilaian impor dan ekspor, dan praktik perdagangan dan pelabelan, peraturan makanan dan obat-obatan, kondisi kerja, perundingan bersama, konten iklan, dan praktik persaing sebagai dicatat dalam hal. Sebagian besar negara pengaruh badan pengatur sangat luas dan pemahaman mengenai hal ini sangat luas. Secara mereka beroperasi sangat penting untuk melindungi kepentingan bisnis dan memajukan program-program baru. Eksekutif
di banyak perusahaan global menyadari bahwa mereka perlu memperkerjakan pelobi untuk mewakili kepentingan mereka untuk mempengaruhi arah proses. Selanjutnya ada Regional Economy Organization, the Assemble, yaitu organisasi regional seperti WTO atau UE secara keseluruhan telah dibahas pada bab 3, namun dimensi hukum juga penting dan akan disebutkan secara singkat di sini. Perjanjian Roma membentuk komunitas Eropa (YC). Undang-undang Uni Eropa. Perjanjian ini menciptakan kerangka lembaga di mana Dewan berfungsi sebagai badan pengambilan keputusan utama dan setiap negara anggota mempunyai perwakilan langsung. 3 lembaga utama komunitas lain adalah: pertama, Komisi Eropa, Badan Eksekutif, Elemen Eropa, Badan Legislatif, dan Pengadilan Eropa. Undang-undang, peraturan, arahan, dan kebijakan yang berasal dari Komisi UE harus diserahkan kepada Parlemen Eropa untuk mendapatkan pendapat dan kemudian diteruskan ke Dewan Eropa untuk diambil keputusan akhir. Setelah Dewan menyetujui undang-undang prospektif, undang-undang tersebut menjadi undang-undang serikat pekerja yang serupa dengan undang-undang federal AS. Peraturan secara otomatis menjadi undang-undang di seluruh arahan mencakup kerangka waktu untuk implementasi undang-undang setiap negara anggota.